Apakah perlu nih kalau misalnya ganti skincare harus ganti ke yang lebih mahal? Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan ngebahas mengenai skincare dan menjawab pertanyaan yang sering kalian tanyain. Kapan sih waktunya skincare ini diganti? Apakah harus diteruskan atau perlu ganti produk lain? Apakah harus stick sama brand lokal atau sudah saatnya pindah ke skincare yang high-end? Nah, kalau kalian penasaran sama jawabannya, kalian tonton videonya dari awal sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, seperti kita tahu, skincare itu sekarang udah jadi lifestyle. Aku juga udah sering banget bahas sama kalian. Kayaknya udah bukan setiap bulan lagi sih. Yang aku perhatiin tuh setiap minggu, setiap brand mengeluarkan produk baru. Entah dari brand yang sama ataupun brand yang beda. Dan hampir sering banget ada brand-brand baru bermunculan. Nah, itu kan buat kita-kita pecinta skincare, kita-kita yang pengen glowing, pasti bikin penasaran dan rasanya ingin mencoba semuanya gitu kan. Nah, banyak yang nge-DM aku menanyakan bahwa, "Kak, aku pakai produk A nih, tapi hasilnya begini, terusin jangan. Kak, aku udah pakai ini, tapi udah mulai nggak ngaruh, apa mending terusin atau mending ganti? Kak, aku beli produk ini nih, tapi baru dipakai jerawatan, apa mending diterusin atau ganti?" Nah, kita akan ngebahas mengenai masalah itu. Untuk yang pertama, kalau misalnya aku pakai produk baru 2 hari, terus langsung jerawatan dan langsung numbuh banyak jerawat atau komedo, perlu diganti atau enggak? Yang pertama, mungkin memang itu produknya purging, tapi ingat ya, tidak semua produk itu bikin purging di wajah. Biasanya yang bikin purging itu produk-produk AHA/BHA, produk retinol, terus produk yang vitamin C. Tapi kalau misalnya kalian pakai produknya tuh yang kayak hyaluron atau misalnya produknya tuh yang melembabkan, tiba-tiba kalian jerawatan, itu tuh namanya bukan purging harusnya. Tapi jujur kalau aku sendiri pakai produk AHA/BHA, pakai produk eksfoliasi, kalau ternyata si hasilnya itu malah bikin kulit aku berjerawat, bahkan di penggunaan pertama biasanya langsung aku ganti. Jadi kalau misalnya kalian, "Kak, aku baru beli produk A nih, aku udah cobain semalam, terus tiba-tiba muncul jerawat nih di jidat, paginya aku pakai lagi, ada jerawat baru lagi, terusin nggak ya?" Kalau buat aku pribadi, no, nggak usah diterusin. Mendingan ganti aja sama produk lain, karena menurut aku masih banyak produk-produk lain yang bagus dan nggak perlu pakai purging-purging. Tapi kalau aku pribadi, kalau memang sudah tidak cocok, ya kayak jodoh lah. Nggak usah dipaksain, udah tinggalin aja. Kalau misalnya sayang nih produknya baru dipakai 4 tetes tapi bikin jerawatan, bisa kalian jual pre-love sama temen, sahabat, saudara, atau bisa dikasihin aja. Menurut aku, tidak ada alasan kalian menggunakan skincare yang malah membuat kulit wajah kalian berjerawat ataupun membuat kulit wajah kalian jadi beruntusan atau makin kusam, oke? Nah, yang kedua, kalau misalnya kulit kalian itu kebutuhannya sudah berbeda. Misalnya sebelumnya kulit kalian itu banyak dieksfoliasi, terus jadinya kering, berarti sudah saatnya pindah nih. Kalau sekarang harus melembabkan, ya cari kandungan-kandungan yang kayak hyaluronic acid, atau misalnya kulitnya jadi kemerahan, saatnya kalian berpindah nih ke skincare yang menenangkan. Kayak misalnya Centella Asiatica. Kalau misalnya kalian udah benar-benar mengenal kulit kalian, pasti kalian tuh tahu apa yang dibutuhkan sama kulit kalian. Sama dengan tubuh, kayak misalnya nih, kita udah nguap. Nggak mungkin juga dong pada saat nguap, oh haus nih, terus kita minum. Kan nggak kayak gitu. Begitu kita nguap, kita tahu, oh ini udah saatnya tidur, berarti tubuh kita butuh istirahat. Nah, pada saat perut kita nih yang bunyi kosong, oh berarti saatnya makan. Begitu juga sama kulit. Kalau kalian udah mengenal kulit kalian, berarti kalian juga bakal tahu kulit itu lagi butuh apa sih. Apakah saat itu si kulit lagi butuh dicerahkan? Apakah si kulit lagi butuh dilembabkan? Nah, penggunaannya menyesuaikan itu. Jadi kalau misalnya kalian pakai satu skincare A, terus ini tuh skincare fungsinya untuk menghilangkan jerawat. Begitu jerawatnya hilang, ya nggak usah dipakai lagi. Coba ganti untuk yang ngilangin bekas jerawat. Itu adalah saatnya kalian berganti skincare. Jadi yang paling penting pahami keadaan kulit kalian. Terus, Kak, apakah perlu nih kalau misalnya ganti skincare harus ganti ke yang lebih mahal?
Ini dari pengalaman aku pribadi ya, skincare yang lebih mahal itu lebih bagus. Tapi bukan berarti pasti cocok sama kalian. Nah, masalahnya skincare itu bukan tentang mahal atau enggak, tapi cocok atau enggak. Kalau misalnya kalian memang punya budget lebih, punya uang, dan kalian, oke lah aku mau nih ngeluarinnya, mungkin kalian bisa saatnya kalian berganti. Misal, kalau misalnya, aduh kulit aku udah jerawatan nih, aku pakai skincare yang harganya 30.000, nggak sembuh. Aku nyobain lagi skincare yang harganya 30.000 masih nggak sembuh. Oke deh, naik deh, boleh deh yang 80.000. Kalian belilah skincare yang 80.000, nggak sembuh juga. Terus udah gitu kalian coba brand lain dengan harga yang sama, ya nggak sembuh juga. Terus kalian ada budget, kali ini aku punya uang nih, aku mau beli serum yang 300.000. Nah, itu mungkin bisa dicoba. Tapi balik lagi, tidak jaminan produk yang lebih mahal itu pasti akan cocok. Tapi kalau misalnya selama ini kalian udah pakai skincare dengan budget segini nih, hasilnya sama aja, ya mungkin nggak apa-apa. Saatnya kalian mengupgrade, karena mungkin aja kulit kalian itu butuh bahan yang lebih aktif, kulit kalian itu butuh bahan yang diolahnya lebih bagus gitu. Karena kan skincare lebih mahal itu mungkin bahannya lebih bagus atau cara pakainya yang lebih bagus. Jadi menurut aku memang kalau misalnya kebutuhan kulitnya apa, kita harus bisa memenuhi gitu. Jangan sampai si kulitnya lagi kering sama kalian terus-terusan aja dieksfoliasi. Kulitnya lagi merah-merah terus-terusan aja dieksfoliasi. Enggak, tapi disesuaikan. Mungkin kalian lihat, oh kulit aku tuh sekarang kayak kebanyakan minyak tapi kayak dehidrasi gitu, ya mungkin saatnya kalian pakai produk-produk yang bisa menghidrasi, kayak tonernya dibanyakin atau misalnya rajin pakai sheet mask. Nah kayak gitu. Terus ciri-ciri saatnya kalian perlu upgrade skincare atau ganti skincare adalah saat skincare yang kalian pakai ternyata hasilnya udah kayak B aja. Ini sering terjadi juga sih sama aku, kayak misalnya aku pakai skincare yang mengandung niacinamide berapa persen. Awalnya tuh kelihatan banget ke kulit aku, kelihatan bagus, kelihatannya wah nih. Tapi lama-lama tuh kayak kok jadi biasa aja ya? Kok kayak kulitnya tuh udah kuat ya? Akhirnya ya mungkin bisa dicoba upgrade kandungannya, atau misalnya ganti mereknya, atau coba upgrade ke yang harganya lebih mahal. Terserah kalian. Tapi kalau menurut aku ya lebih masuk akalan kalian upgrade ke yang kandungannya lebih tinggi. Tapi di saat kalian nge-upgrade ke kandungan yang lebih tinggi pun jangan langsung yang terlalu jauh gitu. Kalian cobain dulu, tes dulu, dan jangan langsung dipakai tiap hari karena kan ini lagi naik level. Belum tentu kulit kitanya kuat. Jadi be gentle to your skin. Pelan-pelan aja perlakuin kulit kalian dengan sayang. Apalagi kalau misalnya kulit kalian masih jerawatan. Apalagi buat yang acne fighter, aku tahu banget rasanya jadi kalian. Dan rasanya tuh pengen pakai semua skincare yang ada di dunia ini, biar besok pagi pas bangun tuh jerawatnya udah hilang gitu. Tapi nggak kayak gitu sistemnya gitu. Makanya harus gentle, harus sabar, harus pelan-pelan. Kalau bahasa Sunda tuh harus leken. Tapi kalau misalnya memang si skincare yang kalian pakai awalnya, aduh bagus banget, ini enak banget nih di kulit wajah aku, tapi ternyata udah nggak works atau udah kayak kok jadi B aja ya, kok kulit aku kayak nggak jadi makin cerah, nggak jadi makin lembab, nggak jadi gimana-gimana, ya udah aja mungkin saatnya kalian upgrade atau kalian ganti skincare yang kalian pakai. Nah paling segitu dulu videonya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalau misalnya kalian masih penasaran nih mengenai pembahasan ini, kalian bisa DM aku juga di Instagram. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah!